membedakan di antara ahli surga dan ahli neraka. Kemudian dikatakan, wahai penghuni surga, maka mereka pun mendengar seruan tersebut dan melihat. Mereka khawatir jangan-jangan mereka disuruh keluar. Kemudian dikatakan, wahai penghuni neraka, mereka pun kembali mendengar. Ya, mereka berharap semoga keluar dari neraka. Maka dikatakanlah kepada penghuni neraka, ya, hal ta'rifuna hadza, tahu kalian apa barang ini? Maka seluruhnya berkata, penghuni neraka penghuni surga, kami tahu. Huwal mautu, inilah kematian. Alladzi ukila bina, yang dahulu kala telah kami rasakan. Fayudja'u, kematian tersebut pun disembelih, dibaringkan. Fayudhbahu ala sur, disembelihlah kematian tersebut di atas jembatan antara surga dan neraka. Kemudian dikatakanlah, ya ahlal jannati khuludun, wahai penghuni surga, kematian tak ada lagi dari sembelih, kalian kekal selama-lamanya. Wala mautun, tak akan ada lagi namanya kematian. Maka mereka pun bergembira, mereka pun bersuka cita, karena segala kenikmatan itu yang ada ujungnya bukanlah kenikmatan yang hakiki. Semua kenikmatan dunia ada ujungnya. Kenikmatan makan sampai kenyang, setelah kenyang apapun dihantarkan di hadapan kita tak lagi selera. Ya, semua kenikmatan. Kenikmatan jima, sebelum jima, setelah jima, selesai. Semua kenikmatan dunia itu ada ujungnya. Kenikmatan menjadi orang kaya ada ujungnya. Menjadi penguasa ada ujungnya. Di surga tidak. Karena itulah mereka bergembira. Demikian diteriakkan pula kepada penghuni neraka, ya ahlan nar, wahai para penghuni neraka, khuludun, kekal kalian. La maut, tak akan ada lagi kematian. Maka mereka merintih, mereka histeris, mereka menjerit. Segala penderitaan yang ada ujungnya bukanlah penderitaan yang hakiki. Begitulah penderitaan di dunia ini, ada ujungnya. Hari ini kau menangis, sedih, besok kau tertawa, ada ujungnya. Penderitaan yang hakiki adalah penderitaan yang tak berakhir. Sakit Ustaz, parah, ada ujungnya. Ujungnya kematian, selesai. Semua penderitaan dunia ada ujungnya. Ya, setelah mati selesai, tak ada lagi namanya sakit. Ya, apabila dia beriman, dia akan segera ya meraih segala macam bentuk janji-janji Allah janjikan kepadanya atas dasar amal salehnya. Selesai. Penderitaan orang-orang mukmin itu tak panjang, hanya sekedar ketika hidup di dunia. Dan jika dikalkulasikan antara penderitaan dan kenikmatan, maka lebih banyak kenikmatan yang dirasakan orang-orang mukmin dalam hidupnya. Apalagi orang mukmin yang telah menghujam iman dalam hatinya, tak pernah merasa menderita. Apapun menimpanya, jika ditimpa dengan penderitaan, ujian, penyakit, ya, dia bersabar, itu yang baik untuknya. Diuji Allah dengan kenikmatan, dia bersyukur, itu yang baik untuknya. Tentang hadis ini berkata Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Hadis yang hasan dan sahih. Dan asalnya terdapat dalam Sahihain Bukhari Muslim. Inilah dia redaksi yang paling komplit. Dan dalam lafaz Tirmidzi, sekiranya ada orang yang mati disebabkan karena gembira, maka akan matilah penghuni surga. Gembira yang bersangatan itu bisa membuat mati. Namun di akhirat tak ada lagi kematian. Begitu dahsyatnya gembira ahli surga, sehingga dikatakan Nabi, kalaulah boleh mati, akan mati orang-orang di penghuni surga karena gembira yang berlebihan. Di dunia ada orang yang mati gara-gara gembira berlebihan, ada. Sebaliknya ada orang yang mati gara-gara sedih berlebihan. Tapi di surga nanti tak ada lagi kematian. Di neraka pun demikian. Kalau sekiranya ada orang yang mati sebabkan karena kesedihan, niscaya akan matilah penghuni neraka. Namun tak ada kematian, sudah disembelih. Masya Allah.
Tabarakallah. Jadi kita jemaah sekalian, Allah berikan mati 2 kali dan diberikan kesempatan hidup 2 kali. Kata Allah, Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarabna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Tuhan, Kau matikan kami 2 kali dan Kau hidupkan kami 2 kali. Kami mengakui dengan dosa-dosa kami. Apakah ada jalan keluar dari neraka ini? Mati yang pertama adalah sebelum kita ada, masih dalam alam arwah, masih dalam tulang sulbi ayah nenek moyang kita. Kematian pertama. Kemudian Allah hidupkanlah kita, ya, dalam bentuk sperma yang berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, jadilah kita, keluarlah dari alam rahim, pindahlah ke alam dunia. Ini kehidupan yang pertama. Kemudian datanglah masanya, setiap manusia ajal yang akan mengintainya selalu. Banyak kawan-kawan kita yang mati gara-gara COVID, macam-macam sebabnya kematian. Ya, rasakanlah mati yang kedua, tak ada mati yang ketiga. Setelah kematian kedua ini datanglah masa kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan setelah kematian. Itulah kehidupan yang kekal, itulah kehidupan yang abadi. Dunia ini bukan kehidupan yang abadi. Dunia ini kehidupan sementara. Segala macam kenikmatan dalam hanyalah merupakan mimpi-mimpi yang ketika terjaga, habislah mimpi tersebut. Kata Allah, wa innal akhirata lahiya darul hayawani. Sesungguhnya negeri akhirat itulah sebenar-benar kehidupan, bukan dunia ini. Maka tak usah sedih. Yang bersangkutan apabila datang mendera ujian, cobaan, penyakit, kekurangan harta, kekurangan uang, macam-macam. Ya, karena akan berakhir dengan kematian yang paling kuat, kematian selesai. Ya, yang paling kita tunggu-tunggu nanti-nanti adalah kehidupan akhirat. Orang-orang mukmin kalaulah tak dilarang meminta kematian, mereka minta kematian. Capek hidup di dunia ini. Banyak pengkhianat, banyak penipu, banyak pendusta. Ya, banyak musuh. Bagaikan kawan padahal dia musuh, menggunting dalam lipatan. Ya, tipu sana tipu sini. Sakit, tak enak hidup di dunia ini. Yang orang-orang berlomba-lomba mengejarnya, lihatlah orang kafir, hidupnya untuk dunia. Dari pagi sampai sore, malam lagi, dunia. Terbelalak matanya terbuka, mimpinya adalah dunia, uang, harta, jabatan. Sampai kembali mimpi-mimpinya semua dunia. Mati dia habis, tinggal semua, berebut ahli warisnya. Ya dan billah. Jadi negeri akhirat itulah yang kekal dan abadi. Itu yang kita nanti-nanti, itu yang kita harapkan. Itulah jadi tumpuan hidup kita, cita-cita kita. Dan untuk itulah kita harus bersabar-sabar, banyak-banyak bersabar, banyak-banyak beristighfar. Kalau dosa kita lakukan, kembali bertobat, memperbaiki amal. Begitulah seterusnya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa al-Harith ابن أبي أسامة في مسنده من حديث عبادة ابن نسي عن عبد الرحمن ابن غنم عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يكره في السماء أن يخطى أبو بكر في الأرض ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رؤيا أصبت بعضا وأخطأت بعضا لوجهين. Hasbuka. Ada hadis lain mengenai Allah di atas, diriwayatkan oleh Al-Harith bin Abi Usamah dalam musnadnya dari hadis Ubadah ya bin Nusay dari Abdurrahman bin Ghanam dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Nabi itu pernah bersabda, Inna Allah la yakrahu fis sama. Allah itu benci, tak suka. Dan dia di langit. An yukhatta'a Abu Bakar fil ard. Ketika ada yang menyalah-nyalahkan Abu Bakar di bumi. Akhirnya di sini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Tapi dalamnya ada lafaz Allah yang di langit tak suka
Abu Bakar dicela di bumi, disumpah serapah, ya, disalah-salahkan. Apakah Abu Bakar tak pernah salah? Pernah salah, dia manusia. Karena itulah kata beliau tak bertentangan dengan hadis Nabi SAW ketika Rasulullah SAW meminta sahabat menceritakan tentang mimpi-mimpi mereka. Ada sahabat yang bercerita tentang mimpinya. Kata Nabi, siapa yang mau mentakwilkan? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Abu Bakar mentakwilkan mimpi tersebut. Namun kata Nabi SAW, asabta ba'dan, sebagian takwil mimpimu itu benar. Wa akhta'ta ba'dan, namun sebagian lainnya salah. Ini menunjukkan Abu Bakar punya kesalahan. Apa makna hadis di atas? Allah tak suka di langit sana jika Abu Bakar di bumi ini dijelek-jelekkan. Ini jawabannya. Naam. Ahaduhuma anna Allah subhanahu wa ta'ala yakrahu takhti'ata ghairihi min ahadil ummati lahu la takhti'atu rasuli sallallahu alaihi wasallam lahu fi amri ma. Ya, yang pertama jawabannya, Allah tak suka orang menjelek-jelekkan Abu Bakar di bumi ini. Orang selain Nabi, adapun Nabi tak masuk ke dalam perkara ini. Ketika Nabi mengatakan engkau Abu Bakar, dia punya wahyu. Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada Nabi SAW dengan wahyunya. Takwil mimpi Abu Bakar ini yang ditakwilkannya sebagian salah. Nabi punya hak. Nabi mengetahui hakikat kebenaran tersebut. Adapun orang lain tidak. Maka Nabi SAW tak masuk di sini. Yang dicela Allah adalah orang selain Rasulullah SAW. Naam. فإن الحق والصواب مع الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا بخلاف غيره من الأمة. Ya, karena yang namanya kebenaran yang absolut itu milik Nabi SAW dengan wahyu. Nabi dibenarkan oleh dengan wahyu, maka dia benar ketika mengatakan Abu Bakar, engkau benar sebagian, engkau salah sebagian. Dengan wahyu. Adapun manusia, dia tak punya wahyu. Bagaimana dia mengklaim apa dikatakan Abu Bakar itu salah? Apa dasarnya? Karena itulah hadis yang disebutkan yang kedua itu adalah ya hadis yang pertama ini untuk orang-orang jangan menyalahkan Abu Bakar Siddiq karena dia tak tahu ya hakikat kebenaran. Adapun Nabi tahu hakikat kebenaran. Naam. Fa innahu idza akhtata as-Siddiq radhiyallahu anhu lam yatahaqqaq anna as-shawaba ma'ah bal ma tanaza'a as-Siddiq wa ghayruhu fi amri ma ila wa kana as-shawabu ma'a as-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila Abu Bakar Siddiq itu dibandingkan dengan orang-orang lain, jika ada di antara Abu Bakar Siddiq dan orang lain itu perselisihan, kebiasaannya selalu kebenaran ada pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Selalu demikian. Dalam banyak keadaan, dalam keadaan genting, contohnya ketika Rasulullah wafat. Apa kata Abu Bakar? Kata Umar bin Khattab, dia dengan garangnya maju ke depan. Aku akan potong orang-orang munafik lidahnya yang mengatakan Nabi meninggal. Nabi tak pernah meninggal. Dia sekarang kepada Tuhannya pergi dan akan kembali sebagaimana Musa kembali kepada Tuhannya. Itu Umar. Kaum muslimin tak ada yang menyanggah. Masuk Abu Bakar Siddiq ke rumah Nabi, langsung masuk ke kamar Nabi karena itu adalah kamar putrinya Aisyah. Dilihatnya Nabi terbujur ke aku, dia cium Nabi. Dia pastikan Nabi wafat. Dia katakan tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Sungguh alangkah harumnya engkau ketika hidup dan mati ya Rasul. Demi Allah, sesungguhnya kehidupan, sesungguhnya kematian yang Allah janjikan telah kau rasakan. Dia keluar. Dia katakan Abu Bakar berkata kepada Umar, diamlah Umar, saya mau ngomong. Umar tak peduli. Tetap Umar mengatakan, siapa yang bilang orang-orang yang mengatakan Nabi meninggal itu orang munafik, ku potong nanti lidah-lidahnya. Akhirnya Abu Bakar ngomong. Kata Abu Bakar perkataan yang begitu masyhurnya, "Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Yang menyembah Allah dialah Tuhan yang hidup tak pernah mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan haqqad mata. Yang menyembah Muhammad, saksikan ini Muhammad telah wafat. Dibacakannya ayat. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad itu hanyalah seorang utusan. Qad khalat min qabli rusul. Sebelumnya pun telah ada utusan-utusan. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Apabila dia wafat, apabila dia terbunuh, apakah akan kembali murtad ke belakang? Kata Umar, ayat ini seolah-olah tak pernah ada aku dengar. Baru aku ingat itu ada dalam Quran. Kata Umar, ayat ini membuat aku hampir-hampir tak mampu lagi menahan bobot tubuhku ini. Kakiku hampir-hampir jatuh.
Yakinlah mereka semua Nabi telah wafat. Mengapa harus heran? Sebelum Nabi, Rasul juga wafat. Bahkan ada yang terbunuh. Mana yang benar? Abu Bakar Siddiq. Dalam banyak keadaan, perselisihan antara Umar dan Abu Bakar pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah, Nabi mengasesikan, mengokekan, menyepakati perjanjian yang tanpa zahirnya kezaliman. Barang siapa yang dari orang-orang Mekah ke Madinah masuk Islam, wajib dipulangkan kembali ke Madinah, ke kota Mekah. Tapi siapa yang dari Madinah kembali ke Mekah atau berangkat ke Mekah, tak boleh dikembalikan lagi. Seolah-olah kezaliman. Bayangkan, orang-orang Mekah yang ke Madinah wajib dipulangkan. Tapi orang-orang Madinah kalau datang ke Mekah tak usah dipulangkan. Belum lagi disepakati keluar Abu Jandal, putranya Suhail bin Amr yang sedang membuat perjanjian. Dia dirantai dengan rantai-rantai besi. Dia lari ke hadapan kaum muslimin. Ya kaum muslimin, lihat aku tersiksa, tolonglah aku. Aku disiksa oleh ayahku, oleh kaumku. Kata Rasulullah, ya Amr, wahai Suhail, ya Suhail, izinkan satu ini untukku. Kata Suhail, enggak, ini awal perjanjian. Kata Nabi, aku belum tanda tangan ini. Kalau kau mau jadi, kalau enggak kita batalkan perjanjian. Akhirnya kata Nabi, kembalikan Abu Jandal. Digiring kembali Abu Jandal ke ayahnya. Umar dekat-dekatkan pedang ke Abu Jandal supaya diunusnya pedang, dibunuhnya ayahnya. Dia pun kembali, kaum muslimin, relakan aku kembali diazab, disiksa. Subhanallah. Ya, karena itulah Umar, apalagi dalam perjanjian-perjanjian lainnya, nampak memang bersebelah. Kalian tak boleh umrah tahun ini, mau umrah tahun depan. Kalau kalian umrah, malu bangsa Quraisy, berarti kalian telah menang. Kami tak mau kalian permalukan kami. Kalau mau sepakat perjanjian damai, tahun depan umrah. Mereka sudah siap. Mereka datang bukan untuk berperang, mereka datang untuk umrah. Mereka tak bawa persenjataan perang, mereka hanya bawa pakaian ihram dan pisau hanya untuk dalam keadaan musafir, bukan untuk berperang. Ini yang paling berat. Perjanjian 10 tahun, tak ada peperangan gencatan senjata. Datanglah Umar ke Rasulullah, ya Rasulullah, alasna Rasulullah, bukankah engkau Rasulullah? Iya. Alasna alal haq, bukankah kita atas kebenaran? Iya. Ya Rasulullah, lima nu'tid daniyata fi dinina. Ya Rasulullah, mengapa kita harus hinakan agama kita ini? Kita banyak, kita serang, kita punya kekuatan. Mengapa takut mati jihad fisabilillah? Kata Rasulullah, ya Umar, ana Rasulullah, aku ini Rasulullah, walan a'asiyah, aku tak mungkin menyelisih dia yang di atas. Subhanallah. Kata Umar, ya Rasulullah, bukankah engkau berjanji kita akan memasuki kota Makkah? Kata Nabi, ya, tapi aku janjikan tahun ini kan tidak. Dan Nabi bermimpi dia tawaf di Ka'bah, sa'i. Kata Umar, bukankah engkau berjanji kita akan masuk kota Mekah, tawaf, sa'i? Kata Nabi, ya, tapi tak aku katakan tahun ini. Tak puas, datang Umar kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah dia Rasulullah? Iya. Bukankah kita di atas kebenaran? Iya. Kenapa kita harus hinakan agama kita? Iya. Kata Abu Bakar Siddiq, Umar, kau ikuti dia itu, dia tak akan pernah menyelisih yang di atas. Perkataan Nabi sama dengan perkataan Abu Bakar Siddiq. Ternyata luar biasa dampak perjanjian ini. Setelah gencatan senjata, dakwah tersebar kemana-mana, tak ada yang menghalangi. Karena bangsa Arab selalu menanti antara kaum muslimin Quraisy, mana yang menang. Siapa yang menang mereka akan ikuti. Ketika hening, tak ada lagi peperangan selama 10 tahun, dakwah tersebar kemana-mana. Apalagi tahun berikutnya mereka masuk Mekah, tawaf, sa'i, umrah, bertahallul, tak ada yang menghalangi. Tersebar kemana-mana berita, berbondong-bondong bangsa Arab datang, tak ada yang menghalangi ke Nabi mencari informasi tentang Islam. Ketika itulah, ketika mereka pulang dari umrah yang dibatalkan itu, turun surat Al-Fathu. Inna fatahna laka fathan mubina.
Sesungguhnya kami telah berikan bagi penaklukan yang agung. Kata Umar, ya Rasulullah, ini penaklukan. Iya, kata Rasulullah. Umar tak tahu bagaimana dampak daripada perjanjian ini. Maksud saya, dalam banyak hal Abu Bakar berselisih, dia yang benar. Subhanallah. Ketika turun ayat idza jaa nasrullah wal fathu, ketika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Makkah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, bertasbihlah engkau, puji Tuhanmu, mintalah ampunan, innahu kana tawwaba, dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nangis Abu Bakar Siddiq. Ketika itu sebagian sahabat bertanya, wahai Abu Bakar Siddiq, mengapa kau menangis? Ini ayat menunjukkan kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk Islam berbondong-bondong, perintah bertasbih. Kata Abu Bakar Siddiq, segala sesuatu jika telah sempurna, setelah sempurna itu akan datanglah kekurangan. Jika telah sempurna agama, pasti Rasulullah SAW akan diambil Allah SWT. Kata Abu Bakar Siddiq, ayat ini adalah merupakan berita bela sungkawa yang Allah giring kepada kita. Nabi itu akan segera ditarik Allah SWT. Bapak mengatakan, idza ma tamma syai'un fa kana nuqsanu. Sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan akan setelah itu menjadi berkurang. Orang manusia kita ini ada masanya tahap kesempurnaan. Ketika kita dewasa 30, 40, 45, masa kesempurnaan. Setelah itu apa jadinya? Berkurang. Matahari itu ketika pas di tengah kepala begitu sempurna cahayanya, kemudian berkurang. Semua yang sempurna setelah sempurna kurang. Kata sahabat, dialah Abu Bakar Siddiq orang yang paling alim di antara kita. Maka bagaimana mungkin ada orang yang berani menyalahkan Abu Bakar Siddiq? Tak layak. Adapun Nabi lain. Dia di atas manusia. Dia dengan wahyu. Naam. الثاني أن التخطئة هنا نسبته إلى الخطأ الذي هو الإثم، كقوله تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا، لا من الخطأ الذي هو ضد التعمد والله أعلم. Adapun jawaban kedua, anna takhti'ata huna, maksud daripada ada hadis jangan disalahkan Abu Bakar di sini, maksudnya adalah nisbatul khata' alladhi huwal itsmu. Jangan dikatakan Abu Bakar itu berbuat dosa. Kesalahan ini jangan dikatakan Abu Bakar berbuat dosa. Ini yang dilarang oleh Allah. Allah itu murka Abu Bakar dikatakan berdosa, berbuat maksiat, Allah tak senang. Ya, karena kadang-kadang khata dalam bahasa Arab itu adalah dosa. Katanya dalam Al-Quran, dalam surah Isra, inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh anak-anak itu adalah merupakan kesalahan yang besar. Masuk kesalahan adalah dosa yang besar. Ini yang tak boleh. Bukan kesalahan yang sifatnya adalah kekhilafan, ketidaksengajaan. Ketika Nabi menyalahkan Abu Bakar mengatakan engkau salah sebagian, ini kekhilafan, bukan dosa, tak masalah. Ini jawabannya. Jadi hadis ini menunjukkan Allah itu di atas, bukan murka. Abu Bakar dijelek-jelekkan, disalah-salahkan, dikatakan berdosa, apalagi dilaknat, apalagi dikutuk. Sebagaimana kita ketahui agama Syiah itu dibangun di atas kebencian kepada Abu Bakar dan Umar. Sumpah serapah kepada putri Abu Bakar Siddiq, ibunda kita Aisyah, yang dituduh berzina, berselingkuh sampai saat ini. Itulah agama mereka. Wa fi Sahih al-Bukhari rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam qala idza qada Allahu al-amra fi as-sama'i darabat al-malaikatu bi ajnihatiha khudu'anan liqawli ka'annahu silsilatun 'ala as-safwan fa idza fuzzi'a an qulubihim qalu ma qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Al-hadits. Ya, adapun hadis lain yang menunjukkan Allah itu di atas, hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, jika Allah menetapkan keputusan di langit di atas, menunjukkan Allah di atas, dan dia punya keputusan, ketetapan, perintah. Jika Allah menetapkan satu keputusan di langit, Allah berkata-kata dengan keputusannya di langit, malaikat-malaikat membentangkan sayap-sayapnya. Ya,
merunduk atas perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan suara itu ketika Allah berbicara memutuskan keputusannya begitu dahsyatnya membuat malaikat-malaikat pingsan bagaikan suara lonceng yang dipukulkan di atas batu. Fa idza fuzzi'a an qulubihim, ketika mereka siuman karena dahsyatnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, mereka bangun daripada pingsannya. Qalu, mereka bertanya kepada Jibril, ma qala rabbukum, Tuhanmu berkata apa? Qaul haqqa, maka Jibril menyampaikan Tuhan mengatakan kebenaran dan Dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Perkataan Allah itu berat, dahsyat. Sekiranya diturunkan kepada gunung-gunung kan hancur lebur. Ya. Lau nazalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian. Sekiranya Quran kami turunkan kepada gunung, kau akan melihat gunung itu khasyian, ketakutan, mutasadian, hancur lebur. Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Naam. وروى أبو نعيم من حديث شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يشرف على حاجة من حاجات الدنيا فيذكر الله من فوق السبع سماوات فيقول ملائكتي إن عبدي هذا قد أشرف على حاجة من حاجة الدنيا فإن فتحت له بابا من أبواب النار ولكن أزووها عنه فيصبح العبد عاضا على أنامله يقول من دهاني من سبقني وما هي إلا رحمة رحمه الله بها. Masya Allah. Ya, dengan sanadnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi itu pernah bersabda, Innal abda, kata Allah Subhanahu wa taala, innal abda la yushrifu ala hajatin min hajatid dunya. Kadang-kadang hamba itu begitu mengharapkan terwujud impian-impian dunianya. Itulah kita. Benar-benar kita memaksakan kita harus dapat impian-impian dunia ini. Hajat daripada dunianya, apakah bentuknya? Kadang berhajat dengan profesi, pekerjaan, ingin bekerja di sini, bekerja di situ. Kadang berhajat untuk menikahi wanita, si fulana. Kadang berhajat untuk mencari harta yang sudah di hadapan mata. Banyak hajat. Ya. Maka Allah Jalla wa'ala dari atas langit sana mengetahui bagaimana ambisinya hamba tersebut. Dari atas langit ketujuh Allah mengetahui ambisi hamba tersebut untuk menunaikan hajatnya. Maka Allah berkata, wahai malaikat-malaikatku, ini hambaku, lihat betapa dia ambisinya untuk mencapai hajat yang dia inginkan daripada hajat urusan-urusan duniawi. Andai kata hajatnya kukabulkan, kubukakan baginya pintu yang dia ingin masuki itu, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Karena itulah tak kukabulkan doanya, tak kuwujudkan mimpi-mimpinya, kuhalangi mimpi-mimpinya. Subhanallah. Maka kadang-kadang hamba marah ketika tak sampai hajatnya. Dia gigit tangannya kuat-kuat, kesal, mengapa tak tercapai? Siapa yang menghalangiku? Ya, padahal itu adalah merupakan rahmat Allah yang Allah SWT telah hantarkan kepadanya. Sekiranya diwujudkan, masuk neraka dia. Subhanallah. Sekiranya diwujudkan, akan menderita dia. Jadi jemaah sekalian, betapa pentingnya beriman dengan takdir. Nikmat beriman dengan takdir. Walaupun mengucapkannya itu mudah, penerapannya berat. Apapun yang menggiringmu kepada takdir, nikmati. Qadar Allah harus kena COVID, nikmati. Itu bukan dengan ilmu, tanpa ilmu Allah, dengan ilmunya, dengan hikmahnya, dengan keadilannya, dengan rahmatnya. Bukan kita berdoa, ya Allah timpakan COVID, tidak, dilarang. Tapi apapun kondisi yang digiring kepadamu, itu yang paling baik untukmu. Apa-apa yang engkau dihalangi memperolehnya,
itu yang baik untukmu. Kadang kesal, aku dah majukan proposal lamaran, anak gadis ini kucintai, ternyata ditolak sang ayah, kesal. Kembalikan kepada takdir. Tak jodohku, mungkin tak baik, lepas, selamat. Banyak orang akhirnya bunuh diri, ya, bunuh diri gara-gara tak terwujud muda-mudi mau menikah. Saya baca berita, ya, orang tua tak setuju, dua-duanya loncat di Sungai Musi dari jembatan Ampera sana, mati sang gadis. Subhanallah. Orang mukmin, wallahi, ya, nikmat kita beriman dengan takdir. Apapun kondisi kita yang kita rasakan, ini yang paling terbaik. Yang Allah halangi itu tak baik bagi kita. Coba mengenang kembali ke belakang, banyak mimpi-mimpi kita yang tak terwujud. Sekiranya diwujudkan, mungkin kita binasa. Subhanallah. Maka pujilah banyak-banyak Allah. Dialah Tuhan yang lebih rahmat kepada kita daripada ibu kita kepada kita, bahkan daripada diri kita kepada kita. Ar-Rahmanur Rahim. Naam. Wa bi musnad al-Imam Ahmad min hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin min syuhuri ma tasumu min Sya'ban qala dzaka syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin azza wa jalla fa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Dalam musnad Ahmad dengan jalannya dari hadis Usamah bin Zaid, Rasulullah pernah ditanyakan Usamah, ya Rasulullah, aku tak pernah melihat engkau begitu bersemangatnya berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Apa rahasianya? Karena Nabi kalau masuk bulan Sya'ban puasa hampir sepenuh bulan, bahkan pernah sepenuh bulan. Dominan dia puasa. Karena hadis ini sahih. Ya, walaupun kita payah ngamalkannya. Subhanallah. Yang Ramadan pun yang luput mungkin ada yang belum kita ganti. Maka Nabi menjawab, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Inilah bulan Sya'ban, banyak orang lalai pada bulan ini. Baina Rajab wa Ramadan, dialah bulan yang terdapat antara bulan Rajab dan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, tengah-tengah. Wa huwa syahrun turfa'u fil amal. Inilah bulan yang diangkat padanya seluruh amalan-amalan manusia ila rabbil alamin, kepada Allah di atas, Tuhan pencipta alam azza wa jalla. Laporan tahunan amalan manusia dilaporkan kepada Allah pada bulan Sya'ban setiap tahun. Laporan mingguan, seminggu 2 kali laporan kita dilantarkan ke Allah, Senin dan Kamis. Karena itulah Nabi senang berpuasa pada 2 hari itu. Ya. Kata Nabi, fa uhibbu an yurfa amali. Aku ingin ketika amalanku diangkat kepada Allah di atas, aku sedang berpuasa. Ini menunjukkan Allah di atas. Apa payahnya mengatakan dia di atas? Allah mengatakan demikian dan mengatakan demikian. Ya. Tapi orang-orang ahlul kalam yang logikanya mengalahkan wahyu, jangan katakan di atas. Atas itu tempat, berarti Allah pada tempat, berarti Allah diliputi tempat. Mustahil diliputi tempat. Sebelum ada atas, sebelum ada tempat, Allah di mana? Inilah ahlul kalam. Jadi bagaimana semua di sini? Kau belokkan maknanya. Bukan itu maknanya. Allah itu tidak bertempat. Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan dalam alam, bukan di luar alam, bukan menyatu dengan alam, bukan berpisah dengan alam. Sifat yang benar-benar sempurna bagi sesuatu yang tidak ada, inilah dia. Berarti Allah tak ada. Kita tak pernah mengatakan Allah itu bertempat, tak pernah. Ya, Allah itu bersemayam di atas aras. Aras itu makhluk tertinggi, terbesar. Di atas aras itu tak ada lagi yang namanya makhluk. Bagaimana kalau katakan Allah liputi tempat? Allah itu di atas aras, di atas aras tak ada lagi yang namanya
terakhir makhluk finish itu aras, itulah atap semua makhluk. Di atas aras tak ada lagi makhluk, yang ada Allah Jalla wa'ala. Ini kalamullah, 7 tempat dalam surah Al-Quran Allah mengatakan bersemayam di atas aras. Berpuluh ayat menunjukkan dia di atas. Wa huwal qahir fawqa ibadih, dia yang maha perkasa di atas hamba-hambanya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, malaikat-malaikat takut kepada Allah yang di atas mereka. Ilahi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah naik semua amal yang baik-baik. Ta'arujul malaikatu wa ilaih, tiap hari naik turun malaikat-malaikat kepada Allah, naik yang kau hitung sama dengan 40.000 tahun. Banyaknya ayat. Inilah kebenaran. Kebenaran ini samar karena orang-orang ahlu kalam. Bahkan mereka mencela yang mengatakan Allah di atas, yaitu Wahabi. Padahal yang mengatakan Allah di atas dirinya sendiri, nabinya sendiri, para sahabat pun demikian, para tabi'in, imam yang 4 pun demikian. Berarti Allah itu Wahabi. Nabi itu Wahabi. Subhanallah. Inilah sesatnya ilmu kalam. Masuk waktu 3 menit lagi ya. Ya, baca satu hadis lagi Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Wa fi thaqafiyat min hadis Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rajulan mimman kana qablakum labisa burdaini fatabakhtara fihima fanadara Allahu ilaihi min fawqi arsihi famaqatahu fa'amara al-ardha fa'akhadathu wa huwa yatajaljalu fil ardi fahdharu wiqa'illahi waqa'illahi wa asluhu fi sahihain. Dalam kitab Ats-Tsaqafiyat, maksudnya orang-orang yang meriwayatkan dari orang Tsaqif, dari hadis Jabir bin Salim radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda dari Nabi SAW, dia mengatakan, sesungguhnya ada seorang laki-laki sebelum kalian yang memakai 2 pakaian yang begitu indahnya, mewahnya, membuat dia sombong. Fatabakhtara fihima, dengan sombongnya dia berjalan dengan 2 pakaian tersebut. Fanadharallahu ilaihi min fawqi arsy, Allah lihat dari atas arasnya. Famaqatahu, bencinya Allah kepada orang sombong ini. Fa'amaral arda, maka Allah perintahkan bumi. Fa'akhadathu, maka seketika bumi itu menelan orang itu. Tiba-tiba likuifaksi. Fa huwa yatajaljalu fil ard, masuklah ke dalam perut bumi. Dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Qarun yang berjalan dengan kekayaannya, kereta kencananya, dayang-dayangnya, harta-hartanya. Benci Allah kepada Qarun, muak. Kesombongannya membuat Allah murka. Seketika tenggelamlah Qarun ke dalam perut bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardha, kata Allah, kami tenggelamkanlah dia dan dengan seluruh rumah-rumahnya ke dalam bumi. Jadilah Qarun kenangan abadi. Dimanapun harta kita dapatkan dalam tanah, kita bilang harta karun. Subhanallah, benci, bahaya kesombongan. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Jangan kufur, jangan sombong. Kadang-kadang kita naik mobil yang mewah, muncul kesombongan. Pakai pakaian yang indah, muncul kesombongan. Pakai handphone yang mahal, muncul kesombongan. Pakai cincin yang mahal, muncul kesombongan. Tengoklah takbir artis-artis tuh, sombong-sombongnya, na'udzubillah. Entah untuk apa, saldo di bank itu di share, nih saldo di bank sekian miliar. Untuk apa? Untuk apa? Mobil-mobilnya dibentangkan, dibuka, ini sekian miliar. Untuk apa? Tunggu aja lah Allah tenggelamkan mereka dalam bumi. Ya, nas'alullah as-salamul afiyah. Demikianlah kajian kita, ikhwati fillah, pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.